Assalamualaikum semua, selamat datang di channel YouTube Umu Afis. Di video kali ini saya mau buat kue talam ketan serikaya atau talam ketan pandan. Simak videonya sampai selesai ya. Sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan lonceng notifikasinya juga agar tidak ketinggalan update terbaru. Terima kasih. Siapkan 400 gram beras ketan. Ini beras ketannya sudah dicuci lalu direndam semalaman atau rendam minimal 3 jam, kemudian ditiriskan. Salinkan beras ketan ke dalam wajan. Kemudian tambahkan 250 ml santan dari setengah butir kelapa, 1 sendok teh garam, 2 lembar daun pandan yang sudah diikat. Kita aduk-aduk sebentar supaya garamnya tercampur rata. Selanjutnya, ini kita masak di api kecil sambil terus diaduk-aduk ya supaya tidak gosong. Masak terus hingga santannya menyusut. Nah, ini santannya sudah menyusut dan ketannya ini masih dalam keadaan setengah matang ya. Kita matikan kompor. Lalu kita salinkan ketannya ke dalam kukusan. Untuk daun pandannya tetap saya gunakan. Selanjutnya tutup dan kukus hingga matang. Setelah ketannya matang, kita matikan dulu kompornya. Siapkan loyang yang sudah dialasi dengan daun pisang, kemudian kita olesi lagi dengan sedikit minyak goreng. Salinkan ketan yang sudah matang ke dalam loyang. Ini ketannya kita salinkan semua ya, dan untuk daun pandannya tidak kita gunakan lagi. Selanjutnya ratakan dan tekan-tekan ketan hingga padat. Harus benar-benar padat ya, supaya nanti ketika menuangkan adonan selanjutnya tidak merembes ke bawah. Kalau sudah selesai, ini kita sisihkan dulu, lalu lanjut untuk membuat adonan selanjutnya. Masukkan 10 lembar daun pandan ke dalam blender. Daun pandannya sudah dipotong kecil-kecil supaya lebih mudah halus. Kalau mau dicampur dengan daun suji juga boleh. Tambahkan 500 ml santan dari 1 butir kelapa. Selanjutnya ini kita blender hingga benar-benar halus. Salinkan di wadah, kemudian disaring supaya ampasnya tidak ikut masuk. Lalu ampasnya nanti kita buang. Tambahkan 120 gram gula pasir atau sesuai selera, boleh dikurang atau ditambah. 2 butir telur, setengah sendok teh garam. Selanjutnya ini kita aduk-aduk sebentar hingga gulanya larut. Tambahkan 75 gram tepung terigu protein sedang, 25 gram tepung tapioka atau bisa diganti dengan tepung maizena. Lalu ini kita aduk-aduk hingga tercampur. Supaya warnanya lebih cantik dan lebih terang, ini saya tambahkan pasta pandan secukupnya. Boleh ditambahkan sesuai selera. Kita aduk-aduk lagi hingga benar-benar tercampur rata dan adonannya licin. Lalu ini kita saring terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada gumpalan di dalam adonan.
Selanjutnya, ini kita ambil adonan kurang lebih sepertiga saja untuk dimasak dulu. Ini sebagai lapisan bawah supaya nanti adonan yang cair tidak merembes ke bawah pada saat dituang di atas ketan nanti. Kita masak terus sambil terus diaduk hingga airnya menyusut seperti ini. Kurang lebih seperti ini ya. Lalu tuangkan di atas ketan, kemudian diratakan. Kemudian kita tuangkan adonan cair ke dalam loyang hingga habis. Kemudian ini kuenya kita kukus selama kurang lebih 40 menit atau hingga kuenya matang. Setelah 40 menit, ini kuenya sudah matang, kita keluarkan dari kukusan. Kalau belum matang, tambah lagi durasi mengukusnya. Ini kita diamkan hingga benar-benar dingin, jangan langsung dikeluarkan pada saat panas. Kalau dikeluarkan pada saat panas, kuenya bisa hancur. Setelah kuenya benar-benar dingin, ini kita sisir bagian pinggirnya supaya lebih mudah untuk dikeluarkan. Potong kue menggunakan pisau yang dialasi dengan plastik supaya tidak lengket. Nah, ini kuenya kokoh banget dan bagian adonan yang hijau tidak merembes ke bawah. Siap untuk kita nikmati. Ini wangi pandannya benar-benar wangi banget, dari tadi saya udah tergoda. Kematangan ketannya juga pas. Selamat mencoba ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan jangan lupa subscribe.